Shalom semuanya. Oh, selamat pagi. Semangat nggak hari ini? Kurang keras. Meskipun belum lengkap semuanya, ada semangat pagi ini? Amin, puji Tuhan. Oke. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Siap semuanya? Haleluya. Come on, let's go.
Yes Lord, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau selalu menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami, sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan dalam kehidupan kami. Mungkin di saat sekarang ini kondisi begitu genting. Mungkin banyak yang sedang mengalami permasalahan dalam pekerjaan, keuangan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan kami. Tak perlu kami khawatir Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada Tuhan. Dan Engkau tidak membuat anak-Mu ini berkesusahan Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu membuka jalan dalam setiap permasalahan kami. Dan juga pagi hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini untuk mengurapi setiap kami dalam kami menaikkan puji-pujian ini kepada Engkau. Kiranya Bapa, Engkau yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord. Amen. Yes. Ya Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kekuatanku tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau saja. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat dan ku lemah, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau.
Oh Yesus, betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Yes. Thank you Lord, thank you. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan. Urapi kami Yesus. Mari kita katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, yes, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes,
menyerahkan pujian. lebih baik Yes, Lord. satu hari Oh, yes. di pelataran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan segalanya untuk Kau Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, Yesus. Lebih baik satu hari di rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan kerinduan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak mendapat seluruh hormat, pujian dan kuasa. Haleluya. Ku percaya Kau hadir di sini. Ku percaya Roh Allah ada di tempat ini. Oh, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yesus, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami boleh datang di rumah-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan untuk berada di rumah Tuhan. Bahkan ada di antara kami yang mungkin sedang terganggu kesehatannya, tetapi berketetapan hati untuk ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau melihat hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati kami. Tuhan Engkau mengerti dan mengetahui bahwa kami mewakili keluarga-keluarga. Kami berada dari satu keluarga, dan ketika hadir, kami juga membawa keluarga kami di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan, kalau kami saat ini hadir tanpa dengan keluarga kami, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memakai kami Tuhan, untuk kami membawa benih firman Tuhan juga kepada keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap jemaat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menangkap kebenaran ini dan menjadi daging, menjadi bagian dari kehidupan kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat hadirat-Mu. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Senang bisa sekali lagi kita berada di rumah Tuhan pada hari ini, hari Minggu, saudara-saudara, tanggal 17 November. Kurang 2 minggu lagi bulan November akan berakhir, dan berarti 1,5 bulan tahun 2024 ini juga akan berakhir. Wow. Waktu berjalan begitu cepat. Dan sekali lagi di dalam percepatan waktu itu kadang-kadang kita merasa hidup kita kok begini-begini aja. Bisa jadi begitu ya saudara-saudara. Tetapi apapun itu juga kalau saudara-saudara ketahui bahwa ketika pertumbuhan di dalam hidup semua yang sehat itu bertumbuh, dan pastikan saudara sehat secara fisik, secara rohani, dan juga sehat ekonominya sehingga saudara-saudara juga bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kita. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ya, ada yang sedikit mungkin batuk dan lain sebagainya. Memang cuaca ini sedang sedang panas hujan. Tapi paling tidak saudara-saudara, kita tidak ada cuaca yang ekstrim. Di Filipina dalam 1 bulan ini mungkin 50 tahun lebih lah, ada taifun dalam 1 bulan itu berturut-turut ya, ada 5 jenis taifun ya. Jadi kalau saudara melihat di peta Filipina itu terletak di antara China dan kemudian Asia Tenggara, sehingga daerah Filipina ini adalah daerah yang sering dikunjungi oleh cuaca-cuaca ekstrim. Jadi ada teman-teman saya yang di Filipina yang sedang rumahnya kebanjiran dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita dalam keadaan baik-baik ya. Kalau masih panas ya puji Tuhan, disyukuri saja. Kalau sekali-kali hujan ya puji Tuhan. Nah saudara-saudara, tema pada pagi hari ini adalah menjadi utusan Kristus yang hidup, atau menjadi duta Kristus yang hidup. Utusan Kristus atau duta Kristus. Seringkali kita yang ketahui adalah murid Kristus. Nah, kalau murid pasti berhubungan dengan menangkap, menerima pengajaran dari guru. Tapi kalau utusan, apa itu arti utusan? Saudara-saudara, utusan atau duta ya, di dalam Alkitab ternyata di dalam Perjanjian Baru itu kata ini tidak terlalu banyak ditemukan. Dan menariknya kata ini ditemukan paling tidak di 2 Korintus pasal 5 dan di dalam kitab Filipi ya saudara-saudara, ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, siapa di antara saudara-saudara yang punya teman duta besar begitu? Ada yang punya kenalan duta besar? Tidak ada ya. Dulu di Sati ada mahasiswa S2 yang dia bukan anak duta besar, tetapi anak dari pejabat atau pegawai di kedutaan ya. Sehingga dia hidupnya berpindah-pindah. Jadi
Setelah lulus dia menjadi staf pastoral di ICA karena bahasa Inggrisnya bagus ya. Tinggal cukup lama di luar negeri ya, Dan saudara-saudara, ada juga saya kenal ada satu duta besar yang dia dulu adalah jenderal yang bernama Jenderal Mantiri atau HBL Mantiri. Beliau pernah menjadi duta besar di Australia dari Indonesia, seorang yang cinta Tuhan dan sekarang bahkan kemudian melayani ini menjadi gembala dari English Service di sebuah gereja ya, di kalau saya tidak salah di Mega Kuningan Jakarta ya. Beliau adalah seorang yang satu kali saya menjemput beliau karena ada rapat di Batu dan kemudian satu mobil dengan beliau. Saya tanya pengalaman beliau bagaimana menjadi duta besar ya saudara-saudara. Dia mengatakan untuk menjadi duta besar maka orang itu harus benar-benar dipercaya ya. Benar-benar dipercaya terutama oleh presiden ya. Karena dia akan mewakili bangsa Indonesia dan terutama pada pemerintahan presiden tersebut. Jadi menjadi duta besar adalah sebuah keistimewaan saudara-saudara. Tidak semua orang Indonesia bisa jadi duta besar. Dia harus punya kemampuan, skill komunikasi yang baik. Dia juga harus punya patriotisme, nasionalisme yang kuat terhadap bangsanya. Karena dia akan benar-benar mewakili kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Ya. Ini kalau duta besar Indonesia. Jadi seorang duta besar itu punya hubungan istimewa dengan negara yang mengutusnya. Punya hubungan dan kriteria yang istimewa. Sehingga biasanya seorang duta besar itu berbeda dengan menteri, saudara-saudara. Seorang menteri itu bisa saja dipilih oleh karena dia telah telah memberikan kontribusi terhadap pemilihan seorang presiden. Jadi tiba-tiba saja saudara akan menemukan seorang yang tiba-tiba diangkat menjadi menteri tanpa melewati satu proses berjenjang. Kenapa? Karena favoritisme. Karena orang ini telah memberikan kontribusi kepada terpilihnya seorang presiden. Bahkan saudara-saudara sedang rame ini ya saudara-saudara di Amerika, Trump dan Elon Musk. Elon Musk yang sangat mempromosikan Trump sebelum pemilihan presiden kemarin, saudara-saudara. Elon Musk ini bahkan mengatakan saya berani menyerahkan hidup saya asal Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika. Wow. Saudara-saudara, padahal siapa Elon Musk? Elon Musk bukan pejabat pemerintah. Elon Musk adalah seorang pengusaha. Siapa Elon Musk? Elon Musk kalau saudara mengetahui latar belakangnya, ya beberapa waktu ini nama Elon Musk ini sangat kuat saudara-saudara. Dia adalah seorang imigran. Dia dulu dari Afrika Selatan yang kemudian kuliah studi di Amerika dan karena tidak selesai studinya, lalu kemudian dia mulai bekerja di Amerika saudara-saudara. Dan Elon Musk, saya tidak tahu apakah sekarang benar-benar terjadi, tetapi konon katanya Donald Trump mengatakan bahwa kalau Elon Musk benar-benar membuat Donald Trump ini terpilih menjadi presiden, Elon Musk akan diangkat menjadi salah satu anggota kabinet. Jadi saudara-saudara, seorang menteri bisa jadi diangkat begitu saja oleh karena dia telah memberikan kontribusi besar kepada naiknya seorang presiden. Tetapi duta besar tidak bisa begitu. Kalau saudara tahu, duta besar
Dia harus melewati proses berjenjang yang membuktikan loyalitasnya, yang membuktikan sikap-sikapnya, karena dia akan juga mewakili sikap pemerintah, yang membuktikan kemampuan dan kapasitas komunikasi hubungan internasionalnya, saudara. Jadi seorang duta besar adalah seorang yang melangkah atau berjalan dari bawah sampai kepada titik tertentu sehingga dia bisa mewakili bangsanya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan bergantinya presiden, seorang duta besar tetap jadi duta besar. Tidak terlalu terpengaruh dengan bergantinya presiden. Jadi seorang duta itu benar-benar memiliki hubungan yang istimewa dengan negaranya, dengan bangsanya. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang menjadi duta Kristus. Menjadi duta Kristus adalah sebuah keistimewaan dari orang percaya. Menjadi wakil Kristus itu adalah sebuah hubungan yang spesial. Nah, kita akan belajar bersama-sama menjadi utusan Kristus yang hidup itu seperti apa. Saudara-saudara, saya punya semacam satu tesis statement yang saya tuliskan di atas, yaitu setiap orang yang mengaku menjadi murid Yesus adalah seorang yang menyadari dan menghidupi peran sebagai utusan Kristus yang hidup bagi dunia ini. Saudara-saudara, setiap orang yang mengaku menjadi murid Kristus, dia juga adalah seorang yang sadar bahwa dia harus menghidupi peran. Kalau peran murid itu belajar, peran murid itu menirukan gurunya, peran murid itu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya, peran utusan itu berbeda. Peran utusan adalah mau menjadi wakil dari gurunya, saudara-saudara. Peran utusan adalah misalnya kalau saya tidak hadir oleh karena kesibukan, maka Ibu Lili yang kemudian Ibu Lili berfungsi sebagai utusan, sebagai pengganti peran saya, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan, murid itu berhubungan dengan hubungan internal dengan gurunya, tetapi utusan berhubungan dengan eksternal, keluar dari menjadi wakil gurunya. Wakil kepada siapa? Wakil kepada dunia. Dan saudara-saudara, peran yang kedua, inilah yang kita akan renungkan bersama-sama, yaitu menjadi utusan Kristus yang hidup. Kata yang hidup, saya pakai kata yang hidup karena berarti ada utusan Kristus yang mati, saudara-saudara. Ada utusan Kristus yang pasif, ada utusan Kristus yang tidak berfungsi, saudara-saudara. Pernahkah saudara melihat SPG? SPG itu apa? Sales Promotion Girl, ya, saudara-saudara, yang mewakili produk-produk tertentu. Atau misalnya saudara menjadi brand ambassador dari produk tertentu. Maka saudara harus benar-benar mewakili produk itu. Ada orang-orang yang kemudian sebagai brand ambassador, perwakilan dari sebuah produk yang kemudian di tengah kontrak diputus kontraknya karena dia tidak bisa mewakili produk yang dia menjadi perwakilan atau brand ambassador. Dan saudara dan saya, kalau kita disebut sebagai utusan Kristus, kita juga adalah brand ambassador dari Kristus, saudara. Wow, brand ambassador. Wow, kalau saudara menjadi brand ambassador itu tentu gak gampang ya. Kalau brand ambassador shampoo misalnya, ya pasti rambutnya harus bagus dong. Kalau rambutnya entek kayak saya ini gak cocok, saudara-saudara, jadi brand ambassador shampoo, ya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menjadi brand ambassador dari satu produk kecantikan tertentu, maka saudara-saudara akan memasuki kriteria itu, saudara-saudara. Tetapi menariknya menjadi brand ambassador dari Kristus, saudara-saudara, ada kriteria yang berbeda dengan kriteria yang biasa dunia ini terapkan. Saudara-saudara, satu kali ada seorang yang bernama, kita baca bersama-sama dulu. Nah ini next, sebelumnya tadi tolong.
2 Korintus sebagai ayat dasar kita, 2 Korintus 5 ayat 20, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus bicara dengan penuh otoritas dengan mengatakan jadi. Kata jadi merupakan sebuah kesimpulan, tekanan. Kami ini para rasul adalah utusan-utusan Kristus. Karena sebenarnya Paulus berbicara kepada jemaat Korintus yang terpecah oleh karena mereka punya favoritisme kepada satu mendukung Petrus, satu mendukung Paulus, satu mendukung, mereka punya kelompok-kelompok yang menjagokan. Oh, kami ini adalah pengikut Petrus karena Petrus itu murid Yesus paling tua, paling senior. Dia adalah rasul yang paling puncak. Kalau kami ini adalah pendukung Paulus. Kenapa? Paulus pinter. Paulus jaringannya luas. Paulus dulu adalah seorang anggota Sanhedrin. Lalu ada kelompok yang lain. Allah kalian ini, satu Petrus, satu Paulus. Kami ini adalah kelompok Kristus. Kalah kabeh, saudara-saudara. Kenapa? Karena bagi kami Kristuslah yang utama. Saudara-saudara, apapun itu nampaknya Paulus melihat seringkali orang percaya itu terpecah belah oleh karena pemimpin rohaninya, saudara-saudara. Oleh karena pemimpin rohaninya. Saya mengidolakan pendeta A. Saya mengidolakan pendeta B. Wah, dia kalau khotbah ciamik, wah dia penuh urapan, wah dia lucu, wah dia galak. Saudara, macam-macam saudara. Oh saya suka pendeta itu bicara salah, hal-hal yang praktis. Ada yang lain juga, oh saya suka pendeta itu, kalau pendeta itu menjelaskan itu, wow banyak pengetahuannya. Saudara, murid Yesus bisa saja terpecah belah oleh karena mereka punya favor, punya pendeta-pendeta favorit. Paulus mengingatkan begini, jadi kami ini semua para pelayan adalah utusan-utusan Kristus. Siapapun kita, Tuhan pakai masing-masing kita dengan karakteristik personality yang berbeda-beda untuk menjangkau orang-orang yang berbeda. Tetapi kami identitasnya satu. Siapa? Utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dengan perantaraan kami. Jadi saudara, Allah berbicara, Allah menasehatkan, Allah menyatakan isi hatinya melalui perantaraan utusan Kristus. Dan dalam nama Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus, dalam nama Kristus berbicara tentang sesuai dengan kepribadian Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara perhatikan, seorang utusan Kristus ternyata di sini memiliki otoritas yang besar. Seorang utusan Kristus itu menyebabkan pendamaian, terjadinya pemulihan antara musuh-musuh Allah dengan Allah sendiri. Jadi luar biasa. Nah, seorang pendeta yang sudah meninggal namanya Richard Halverson. Dia pernah juga menjadi semacam penasehat dari Senat Amerika. Dia menuliskan begini, evangelism is not salesmanship. Penginjilan itu bukan sebuah proses seperti seorang salesman. It is not urging people. Tidak mendesak orang, pressing them, menekan mereka, coercing them. Itu seperti berusaha membuat mereka itu bisa dipengaruhi, overwhelming them, membuat orang-orang ini sampai nggak bisa ambil keputusan dengan akal sehat karena dibombardir oleh sales, or finally subduing them, pada akhirnya menaklukkan mereka. Evangelism is telling a message. Penginjilan adalah
menyampaikan satu kabar. Evangelism is reporting good news. Penginjilan adalah menyampaikan kabar baik. Artinya, saudara-saudara, siapa di sini yang pernah atau jadi sales, saudara-saudara? Ada tekanan ya menjadi sales ya. Ada tekanan. Ada target. Sekian waktu. Dan kadang-kadang saudara-saudara, apalagi kalau waktunya udah menipis. Kita ini seperti wow. Kadang-kadang penginjilan itu disalahpahami seperti begini, saudara-saudara. Seperti kita salesman. Tetapi hamba Tuhan ini mengingatkan, no. Evangelism, penginjilan itu menyampaikan kabar baik. That's all. Memberikan kabar baik. Saudara-saudara, oleh karena kabar baik itu sebenarnya bukan tentang kita, tetapi tentang apa yang telah dilakukan Kristus kepada kita. Maka saudara-saudara, kabar baik seharusnya menjadi kabar yang selalu available untuk terus menjadi kabar baik. Tetapi ada beberapa hambatan yang menyebabkan orang Kristen tidak memberitakan Injil. Slide berikutnya. Ada beberapa hambatan. Mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Yang pertama itu di label fanatik agama. Jangan nanti. Nanti orang pikir kita fanatik. Ini berarti apa? Dalam bahasa Inggris saya kasih kurung approval image issue. Ya. Approval atau image issue. Orang Kristen tersebut ingin mendapatkan approval, persetujuan. Ingin diterima. Dia ingin punya image yang baik. Tetapi image yang baik menurut siapa? Seringkali image yang baik menurut diri kita sendiri, saudara. Sehingga kita tidak mau dilabel fanatik. Mungkin kalau kita di daerah yang mayoritas Kristen, kita seolah-olah wow ya. Belum Desember, November sudah pasang pohon Natal. Ya itu kan saudara-saudara di daerah-daerah Kristen itu. Di sudut-sudut jalan, di pos kamling, pasang pohon-pohon Natal dengan berbagai macam corak. Wow, saudara. Nah, saudara, kalau seperti itu hanya sosial. Itu sesuatu yang apakah benar menjadi utusan Kristus? Belum tentu. Karena merasa mayoritas. Lalu gimana kalau merasa minoritas? Tutup mulut, bersembunyi. Kenapa? Takut di label fanatik agama. Yang kedua, mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Takut penolakan. Karena kita maunya selalu disukai dan kita tidak mau konflik. Ya, kita tidak mau konflik. Saudara, berapa waktu yang lalu karena laptop saya ini rusak, saya coba betulkan di Surabaya ini. Waduh, saya cari tempat servis laptop ini, waduh, kayak mencari jarum di jerami ya saudara, susah sekali ya. Cari di Google Map, setelah saya ikuti, ternyata masuk gang saudara. Mobil saya masuk nggak bisa mundur, nggak bisa keluar lagi saudara. Jadi bingung ini padahal laptop saya ini nggak bisa ditutup karena engselnya patah. Jadi bawanya ya harus mangap begitu ya saudara-saudara. Saya bilang waduh, cari ada satu di Manuan, lalu cari lagi, saya coba ikut Google Map yang lain, masuk gang lagi. Akhirnya saya kembali di daerah dekat lampu merah itu. Dan waktu saya tanyakan jawabannya mereka tidak bisa perbaiki. Akhirnya saya bawa ke Malang saudara-saudara. Karena di Malang mungkin kota pelajar ya, mahasiswa, sehingga banyak tempat servis. Dan di Malang dalam 1,5 jam bisa diselesaikan saudara-saudara. Ya. Dan sementara itu saya ini tukang servisnya ini banyak ngobrol ya saudara-saudara. Banyak ngobrol, wah ini saya daripada pulang lagi ke kampus, balik lagi waktunya sama, saya lebih baik saya tungguin. Waktu saya tungguin saudara-saudara, dari logatnya saya ngomong ini, Bapak ini kayaknya bukan orang Malang ya, singkat cerita kami ngobrol termasuk dengan pegawai-pegawainya, saya ngobrol saudara-saudara. Dan
Saya ingin tahu bagaimana mereka ini mulai cerita tentang berbagai macam. Dia mengatakan, Pak, ini saya mau jual ruko saya ini 3,5 M nih. Bapak mau? Saya bilang, saya ada potongan beli ruko ini ya. Saya sambil bergurau, ya siapa tahu Bapak mau beli. Tapi saudara-saudara, kalau saudara tertarik, rukonya ini persis di mulut universitas, saudara-saudara. Di pintu seberangnya itu pintu jalan universitas yang ada di Noyo sana malah. Tetapi saudara-saudara, waktu saya ngobrol, saudara-saudara, menarik ya saudara-saudara. Saya setelah ngobrol dengan pemilik, dengan ini mas-masnya, kebetulan tiba-tiba ada orang mau servis mahasiswa ketika dia ngobrol bahasa Inggris, saya tanya dari mana, dia dari Yaman. Akhirnya saya ajak ngobrol saudara-saudara. Dan waktu setelah saya ngobrol dengan mahasiswa dari Yaman, mungkin saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba sikap dari dua pegawainya berubah gitu ya. Saya bilang, karena dia melihat saya ngobrol dalam bahasa Inggris, lalu mereka seperti kurius gitu ya dengan saya. Ini kesempatan saudara-saudara, kesempatan. Saya ngobrol dengan dia, lalu singkat cerita sebelum saya pamit saya bilang, boleh nggak saya main-main ke sini lagi? Pak, walaupun gak ada komputer rusak Pak, silakan main ke sini. Nah saudara-saudara, poin saya adalah begini saudara, selama kita di Indonesia, saya yakin kalau saudara baik, saudara jarang ditolak. Kecuali kita kurang ajar ya saudara-saudara. Selama kita di Indonesia, gak tahu kalau di negara lain, tetapi kita kenal. Tetapi banyak orang sulit memberitakan Injil, menyampaikan kasih Tuhan karena takut penolakan. Lalu yang ketiga, kurangnya hubungan dengan non-Kristen. Sehingga kadang-kadang kita mengalami kesulitan ketika kita didorong untuk bersaksi memberitakan Injil. Karena memang kita nggak punya teman orang non-Kristen. Bahkan mungkin dari kecil teman-teman kita adalah sesama orang Kristen. Coba lihat nomor kontak kita. Berapa yang bukan orang Kristen? Sehingga kita kemudian menjadi lack of natural relationship dengan orang yang bukan Kristen. Dan akibatnya kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang yang belum Kristen. Kita tidak terbiasa, kita menjadi kurang nyaman, saudara-saudara. Yang keempat, kurang atau tidak mengalami kasih hadirat Tuhan yang meluap, no overflow. Saudara-saudara, seringkali kita merasa bahwa kita biasa-biasa saja karena kita tidak mengalami hadirat Tuhan yang meluap-luap saudara. Yang membuat kita itu didorong oleh kasih Tuhan. Saudara, walaupun saya ini generasi kedua dari orang tua saya dulu bukan Kristen, dia adalah generasi pertama, tetapi spirit semangat dari papa saya itu turun kepada saya. Dan bukan itu saja, tetapi saudara, kalau hubungan saya dari Tuhan renggang, kering, itu juga menyebabkan saya itu tidak memiliki hati untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak memenuhi tangki kasih saya, saudara. Satu kali seorang yang pendiri dari Wendy's Hamburger bernama Dave Thomas, dia mengatakan begini. Dave Thomas ini waktu saya lihat videonya lucu ya saudara. Dia seorang humoris sehingga mempresentasikan Wendy's Hamburger ini dengan image-nya dia yang menyenangkan saudara. Tetapi kemudian ketika banyak orang memuji dia, Dave Thomas ini kemudian mengatakan bahwa saya hanyalah seorang utusan, bukan pesan itu sendiri. Poin saya adalah begini, begitu kita meletakkan bahwa kitalah seolah pesannya tentang Injil itu saudara-saudara, maka itu akan menjadi beban berat buat kita. Tetapi begitu kita melihat bahwa kita adalah utusan, saudara-saudara, maka ketika kita melihat seperti duta besar, ada duta besar yang cocok untuk Vietnam, duta besar Indonesia, cocok untuk Vietnam, cocok untuk China, cocok untuk Australia, cocok untuk Singapura, cocok untuk Jerman. Tidak semua duta besar itu cocok untuk negara-negara tersebut, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka punya skill, kapasitas yang
tertentu yang cocok dengan itu semua. Demikian juga saya belum tentu cocok untuk menjadi utusan Kristus buat semua kalangan. Itu sebabnya Tuhan pakai semua orang termasuk saudara-saudara. Karena bisa jadi saudara lebih cocok daripada saya. Latar belakang saudara-saudara, kehidupan saudara-saudara, dengan segala hal di masa lalu, saudara lebih nyambung, saudara lebih cocok. Kalau saya adalah seorang yang pernah mungkin mengalami kepahitan, mengalami perasaan minder misalnya begitu, saya adalah orang yang paling cocok untuk kemudian menjadi utusan Kristus buat orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan bagaimana Kristus mengubahkan hidup saya, itu akan menolong orang tersebut menemukan jalan kepada Kristus. Jadi semua orang dengan semua pengalamannya itu menjadi cocok untuk dipakai Tuhan menjadi utusan Kristus sesuai dengan panggilan tempat orang-orang di mana saudara cocok. Di mana saudara cocok. Jadi saudara, kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus yang hidup dan efektif, saudara-saudara. Bagaimana kita menjadi utusan Kristus yang hidup? Karena kalau saudara menjadi utusan Kristus yang hidup, saudara-saudara, maka saudara akan bisa melihat bagaimana rahasia Paulus. Kok bisa Paulus ini, saudara-saudara, bisa melakukan perjalanan misi 3 kali. 3 kali perjalanan misi. Dan sampai yang ketiga itu yang menyebabkan nyawanya hilang, saudara-saudara. Tetapi apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi energi dari seorang yang bernama Paulus sampai dia bisa kemudian memberitakan Injil, padahal fasilitas belum seperti sekarang. Tidak ada pesawat, harus dengan kapal, jalan kaki, dirampok, dibegal, bahaya, saudara. Tetapi Paulus bisa melakukannya. Saya yakin ini bukan terjadi oleh karena Paulus memiliki kekuatan superpower. Itu bisa terjadi karena Paulus sama seperti manusia biasa, saudara dan saya, yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, saya menyampaikan 2P sebagai renungan kita, bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus yang efektif. P yang pertama adalah posisi. Katakan bersama dengan saya, posisi. Posisi. Seberapa penting sih posisi, saudara-saudara? Saya ini kalau nggak tahu bahwa posisi saya adalah seorang suami gitu ya, bahaya ya, saudara. Kalau saya pikir saya masih bujangan, waduh bahaya ini, saudara. Pergi pelayanan keluar kota, ada di mana, saya merasa bujangan, cincinnya dilepas, ini bahaya, saudara. Posisi, kalau kita ini menghindari posisi yang benar, tidak menyadari, tidak benar-benar mengakui, memeluk posisi yang kita miliki itu dengan benar, maka fungsinya juga salah. Fungsinya juga salah. Orang Kristen yang tidak menyadari posisinya dengan benar, maka berperan dan berfungsi juga salah, saudara-saudara. Posisi sebagai duta Kristus atau utusan Kristus, posisi, pahami posisi sebagai duta Kristus sampai menyatu dengan identitas diri kita. Pahami posisi sebagai duta Kristus sampai menyatu dengan identitas diri kita. Yang pertama adalah posisi hati. Di mana hati kita? Posisi hati sebagai orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus.
2 Korintus pasal 5 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai, kata menguasai itu berbicara mengontrol, menawan kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara-saudara, Paulus mengatakan satu rahasia mengapa dia bisa melakukan pemberitaan Injil sampai kemana-mana, oleh karena dia dikuasai oleh kasih. Kasihlah yang menguasai Paulus. Posisi saudara dan saya sebagai orang percaya, pertanyaannya apakah saudara dan saya dikuasai oleh kasih atau justru sebaliknya dikuasai oleh ketakutan? Di dalam surat Yohanes dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau kita takut, kita tidak ada di dalam kasih. Saudara-saudara, Paulus, perhatikan keberanian Paulus yang luar biasa. Apa sih? Saya pikir mungkin apakah Paulus ini karena orang Yahudi, pinter, sehingga dia berani. Ternyata tidak, saudara-saudara. Paulus pernah mengatakan dalam surat Filipi bahwa semua predikatnya dia disunat pada hari ke-8, dia dari kalangan Sanhedrin, pejabat terhormat, dia mengatakan semua itu sampah. Ternyata rahasia dari Paulus yang menjadi utusan Kristus yang efektif karena kasih, saudara-saudara. Karena kasih. Waktu saya pelajari bagaimana kasih itu menyergap Paulus. Kasih itu menguasai Paulus, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 9 di sana adalah kisah bagaimana Paulus bertobat, saudara-saudara. Ketika Paulus bertobat, perhatikan, saya melihat ketika Paulus bertobat itu pertama-tama kasihnya itu dia berikan kepada agamanya. Dia merasa agamanya yang lama itu mengalami pengeroposan, digerogoti oleh kalangan yang baru yang disebut pengikut Kristus. Sehingga dia geram. Karena pertama kali Injil diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Dan dia sebagai pemimpin agama Yahudi, wow, ini siapa yang membuat orang-orang ini mengalami perubahan sehingga kemudian dia begitu marah dan mengejar orang-orang Kristen, menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka, bahkan kemudian dia meminta surat persetujuan dari imam besar untuk diberikan izin mengejar semua orang Kristen. Perhatikan, kasih yang salah bisa menyebabkan buah yang salah. Paulus memiliki kasih kepada kepercayaan sebelumnya yang begitu fanatik sehingga dia mengejar orang-orang Kristen ini. Saudara-saudara, kira-kira kasih apa yang menguasai diri kita? Kasih kepada apa yang menguasai diri kita? Kasih kepada diri sendiri, kasih kepada apa yang kita miliki, kasih apa? Karena apa yang kita kasihi dan menguasai kita, itulah yang kemudian menghasilkan buahnya, saudara-saudara. Ketika Paulus begitu mengasihi kehormatan agama sebelumnya, dia begitu mati-matian bahkan meresikukan nyawanya supaya agamanya dapat dipertahankan. Tetapi ketika Tuhan Yesus melawat dia di jalan menuju Damsyik, Paulus buta 3 hari, tidak bisa melihat. Dan di sanalah untuk pertama kali justru dia dilayani oleh orang yang dia buru, yaitu orang Kristen dari Damsyik yang bernama Ananias. Dari situlah kasih Kristus mulai menguasai Paulus. Kasih Kristus menguasai Paulus sehingga direction kasih Paulus yang tadinya mengejar orang Kristen justru kemudian berbalik. Bukan mengejar orang yang bukan Kristen dan menganiaya mereka, tetapi justru memastikan bahwa orang-orang tersebut
yang belum mengenal Kristus, padanya mengalami kasih Kristus seperti yang dia alami. Itulah tanda bahwa seseorang dikuasai oleh kasih Kristus. Yaitu dia digerakkan oleh kasih itu. Apa yang Yesus kasihi, dia pun mengasihinya. Kalau Yesus mengasihi musuh kita, kita pun harus mengasihi musuh kita, betul. Kalau Yesus mengasihi sesama kita, apapun suku bangsa mereka, ekonomi mereka, kita pun mengasihi mereka. Itulah orang-orang yang dikuasai kasih. Kalau Yesus mengasihi dan menerima saya apa adanya, maka kita pun juga harus belajar menerima dan mengasihi diri kita apa adanya. Ada orang-orang yang bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul untuk menerima dirinya sendiri, saudara-saudara. Dan dia selalu tidak nyaman dengan dirinya. Saya merasa seseorang yang dikuasai oleh kasih ini akan mengalami transformasi luar biasa. Kenapa? Karena termasuk kerendahan dirinya, keminderannya pun akan mengalami transformasi. Berapa banyak orang Kristen yang tetap berada di dalam citra diri yang tidak sehat. Tidak menyukai sukunya sendiri, tidak menyukai dari asal keluarganya, tidak menyukai dirinya sendiri, tidak menyukai hidungnya, tidak menyukai matanya, tidak menyukai rambutnya. Sehingga kurang bisa berdamai dengan dirinya. Tetapi orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, sebagaimana Kristus mengasihi dan menerima saya dan saudara, sedemikian pula saudara akan menerima diri kita. Apakah saudara sudah menerima diri kita sebagaimana Kristus menerima diri kita? Sehingga kita merasa ada damai sejahtera dengan diri kita. Dan saudara-saudara, itulah dikuasai oleh kasih. Kasih Kristus kepada kita, kasih kita kepada Kristus sebaliknya. Dan kasih Kristus kepada sesama manusia yang menggerakkan kita juga mengasihi mereka. Saudara-saudara, saya memang bukan perokok. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang merokok itu kayaknya, wah udah kayak gimana gitu ya. Tapi ada situasi di mana kita tidak bisa menghindar. Di situ banyak orang merokok gitu ya. Tidak. Apakah orang yang merokok ini menyebabkan kita terhambat untuk memberitakan Injil gitu? Ya. Kembali ke toko laptop itu ya saudara-saudara. Waktu tukang servisnya ini saya coba ngobrol dengan dia. Sangat kuat sekali bau rokoknya saudara-saudara. Wow. Dia kayaknya sikat gigi pun pakai rokok tertentu begitu ya saudara. Wow, kuat sekali. Baunya kayak gimana gitu, asam-asam asap gitu ya saudara. Aduh, saya sudah lama nih saya nggak cium bau kayak ginian ini saudara. Ini saya ingat ini ya, dulu waktu mahasiswa sering naik bus gitu ya. Wow, tapi saudara ngobrol-ngobrol setelah saya tahu latar belakangnya, bau rokok ini nggak terlalu ngefek. Karena tahu kisah hidupnya, saudara-saudara. Temukan alasan untuk mengasihi seseorang bukan oleh karena apa yang kita tidak sukai dari orang itu. Tetapi apa yang disukai oleh Kristus dari orang itu akan menolong kita untuk mengalami apa yang dinamakan dikuasai oleh kasih. Posisi saudara dan saya pastikan hati kita itu dikuasai oleh kasih. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, posisi ego sebagai orang yang hidup untuk Kristus. 1 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di dalam ego kita terletak harga diri kita, di mana harga diri kita itu seringkali dikaitkan dengan kebanggaan, kehormatan, kemuliaan, penghargaan, bahkan kepopuleran kita. Namun posisi ego yang dikuasai oleh kasih Kristus, yaitu Kristus yang telah mati bagi setiap kita tanpa pernah pamrih. Karena Kristus mati bagi setiap kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Posisi tersebut
posisi ego yang dikuasai oleh kasih, maka kita tidak lagi meletakkan keberhasilan, kehormatan, kemuliaan, kebanggaan, kepopuleran kita itu kepada diri kita, tetapi kita meletakkan semua itu kepada Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya asal Kristus dihormati, dibanggakan, dimuliakan, dan populer, kita bersuka cita. Kita bersuka cita. Saudara-saudara, pagi ini saya dapat kabar gembira karena minggu yang lalu, hari Selasa, pada waktu saya mengadakan perjalanan ke Batam, waktu pulang hari Jumat tanggal 8, saya baru sadar ketika masuk ke bandara untuk pulang ke Surabaya. Biasanya kan tunjukkan KTP ya, waktu ke ruang tunggu itu untuk dicek tiketnya. Saya cari-cari KTP saya nggak ada, saudara. Wah, seumur-umur ini saya selalu memperhatikan KTP ya. Jadi saya selalu berhati-hati. Dan saya seperti merasa, wow, baru kali ini saya kehilangan KTP, saudara. Apakah ini tanda-tanda PDI? Pelemahan daya ingat. Saya mulai ingat-ingat, kemana hilangnya nih? Terakhir saya akses KTP itu ya waktu berangkat ke Batam, saudara. Saya coba ingat-ingat, waktu masuk scanner barang-barang saya, seingat saya sudah masukkan. Tapi kemana, saudara? Saya kemudian begitu sampai di rumah, saya minta Ibu Lili tolong, karena waktu itu langsung ada keperluan yang lain, saya minta tolong. Tas saya dicek semua, dibuka semua, cari KTP nggak ada. Akhirnya saya urus ke bandara Juanda, mungkinkah jatuh di bandara. Saya urus, saya telepon, saya memberikan laporan, dan dalam 1 hari kemudian dapat feedback dari bandara Juanda mengatakan, Pak, dari lokasi yang Bapak tunjukkan KTP Bapak tidak ditemukan. Wah, udahlah. Saya siap-siap ke Malang minggu depan ini untuk ngurus pergantian KTP, saudara-saudara. Ya, saya sudah lihat syarat-syaratnya, harus kantor polisi dan lain sebagainya untuk ngurus surat kehilangan. Tapi pagi ini tiba-tiba waktu saya berdoa, tiba-tiba muncul WA dari staf, ada staf sinode GSJA di Jakarta, tumben ya. Biasanya dia yang urus tiket saya kalau traveling. Dia mengatakan, Pak Agus apakah kehilangan KTP? Wah, ya, kok kamu tahu? Ya Pak, KTP Bapak ada di Medan. Kok bisa? Memang pesawat ini, saudara-saudara, transit di Batam, setelah dari Batam dia ke Medan, yang saya naik itu. Dan saudara, saya senang sekali ya, senang sekali. Dan kemudian gimana saya bisa mendapatkan kembali KTP itu? Dia berikan nomor. Sebelum saya kontak nomor itu, saudara-saudara, orang itu sudah kontak saya. Selamat pagi Pak, apakah Bapak kehilangan KTP? Oke, singkat cerita saya chatting dengan orang tersebut, dan dia dari bandara Kuala Namu di Medan di sana. Dan saudara-saudara, akhirnya dia mengatakan, Pak, nanti saya akan kirimkan. Saudara-saudara, apa hubungannya penemuan KTP ini? Saudara, pernahkah saudara merasa kehilangan identitas, dan itu walaupun ini KTP ya saudara-saudara, itu membuat kita bingung ya. Tetapi banyak orang Kristen yang kehilangan identitas dan dia tenang-tenang aja. Ego kita, kenapa dia tenang-tenang aja? Karena egonya bukan diletakkan kepada menyenangkan Kristus. Egonya bukan diletakkan kepada menyenangkan hati Tuhan. Ego, kebanggaan, kemuliaan, kehormatan, kebanggaan. Asal saya sudah dihormati, saya bangga, saya oke, semua oke, that's all. Berapa banyak orang Kristen kehilangan identitas sebagai utusan Kristus karena memang ego, posisi egonya bukan diletakkan kepada Kristus.
tapi diletakkan kepada dirinya sendiri. Paulus mengatakan, karena Kristus sudah mati bagi semua orang, maka saudara dan saya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi hidup bagi Kristus. Yang terakhir saudara-saudara, sebagai duta Kristus, P yang kedua adalah pesan. Sebagai duta Kristus maka kita harus menguasai pesan Injil dengan baik. Pesan Injil, karena kita ini sebagai duta, sebagai utusan, maka kita harus kuasai apa yang kita akan sampaikan. Christmas caroling adalah bentuk sederhana untuk kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan Injil berbicara tentang pembaharuan hidup dan pendamaian, pemulihan antara manusia dengan Allah yang berdampak kepada pemulihan manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya punya pesan Injil yang bisa kita sampaikan? Waduh Pak, kami ini loh susah Pak memberitakan Injil. Saudara-saudara, saudara tidak harus secara kayak para pendeta gitu ya saudara-saudara. Melalui hidup kita terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan begitu Roh Kudus bukakan kesempatan, entah karena dia punya masalah, entah karena dia sakit, entah karena dia punya masalah yang pernah kita alami sehingga kita bisa berbagi. Di sanalah kesempatan kita untuk menjadi utusan Kristus. Bukankah Kristus seperti itu? Ketika Kristus lewat di jalan, lalu ada Bartimius yang buta yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus gak cuek. Walaupun murid-murid merasa terganggu dan mengatakan, kamu diam. Tapi hati Yesus tidak bisa diam. Dia justru mendekati Bartimius dan bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan? Ketika saudara-saudara ada seorang yang lumpuh, saudara-saudara, sudah lumpuh kalau saya tidak salah, apakah 38 atau 28 tahun saudara-saudara, sehingga sendi-sendinya sudah mati dan tiap kali dia berpikir bahwa dia bisa masuk ke kolam Bethesda karena kolam itu bergejolak bahwa malaikat Tuhan ada di situ. Dia berharap kesembuhan. Hatinya udah capek dengan penderitaannya. Hatinya sudah capek dengan kehidupannya yang tidak mengalami perubahan. Pernahkah saudara ketemu orang yang capek seperti itu? Sehingga orang itu rasanya juga menjengkelkan saudara-saudara. Betul ya? Orang yang kalau dulu itu ada kaset saudara-saudara dan ada pitanya. Dulu ada istilah pitang lokor. Pitang lokor itu artinya apa? Tiap kali diputar lagi, pada titik itu dia blur saudara-saudara. Pernahkah saudara ketemu orang yang dia capek dengan hidupnya sendiri sehingga kita pun mendengar itu kayaknya kita juga ikut capek ya saudara-saudara. Ini lagunya podoy, ketemu orang ini sama saja lagunya, nggak ada perubahan saudara-saudara. Saudara-saudara, orang lumpuh ini telah lumpuh bertahun-tahun. Kita tidak bisa memahami orang-orang yang hidup dengan tidak ada perubahan bertahun-tahun. Walaupun ada keinginan berubah tetapi hatinya sebenarnya sudah dikuasai oleh masalahnya. Bahkan kemudian Yesus ketika ngobrol dengan orang yang lumpuh ini dan mengatakan bertanya kepada orang itu. Yesus bertanya, apakah kamu mau sembuh gitu ya. Justru orang ini jawabannya kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, orang lumpuh ini jawabnya bukan, ya Tuhan aku ingin sembuh. Enggak saudara-saudara. Orang ini ngomong apa? Ini loh tiap kali ada kolam ini bergejolak, enggak ada seorang pun yang menuntun saya, mendorong saya, membawa saya, mengangkat saya untuk nyemplung ke kolam itu. Dia nyalain orang, nyalain keadaan. Pernahkah saudara ketemu orang yang saudara akan bantu, orang ini punya lagu yang sama dan ketika saudara menyampaikan mungkin kesaksian, dia malah nyalain orang. It's okay. Karena memang hatinya banyak sampah saudara-saudara.
Asal saudara jangan simpan sampah itu ke dalam hati saudara-saudara. Pernahkah saudara orang-orang toksik ketemu orang-orang toksik ya saudara? Orang itu jengkelkan. Kemarin lihat-lihat rumah ini ada sales yang kayak saya masuk kantor polisi ya saudara. Sales ini nanyai saya, apa pekerjaannya, tinggal di mana, kenapa ada di Surabaya. Saya ngomong, saya ada juga di Malang, saya juga ada pekerjaan di Surabaya. Saya kayak diinterogasi. Lama-lama jengkel ya, tiba-tiba jengkel gitu. Mencuat, waktu saya jengkel mencuat ini, saya sadar, aduh Tuhan ampuni saya. Karena baru lihat-lihat rumah ini tiba-tiba, wah tanya ini. Saya seperti hampir tenggelam oleh pertanyaannya orang ini ya. Waktu saya jawab, kenapa cari rumah di Surabaya begini. Saya bilang, ya suka-suka aja. Waktu saya ngomong suka-suka ya, saya ingat ini. Aduh, saya bilang, saya lihat, Mas, itu main-main aja ya Mas. Saya dalam hati saya, iya ya. Baru diperlakukan gitu aja kita ini bisa kehilangan kesabaran. Saudara-saudara, di akhir firman Tuhan ini, saya ingatkan, ternyata dikuasai kasih itu bukan satu kali saja. Harus tiap hari terus menerus. Sehingga pesan dari Injil sebagai duta Kristus itu meresap di dalam hati saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Menjadi seorang utusan, yang pertama dia harus sadar posisinya. Dia mewakili siapa? Tapi sebelum dia sadar bahwa dia mewakili siapa, pastikan dia juga mengalami sama seperti seorang duta besar Indonesia bagi negara lain. Bagaimana dia bisa promosi budaya kalau dia sendiri tidak mencintai budaya Indonesia. Dia harus mengalami budaya Indonesia supaya pada akhirnya secara natural dia bisa mempromosikan budaya Indonesia. Demikian juga setiap saudara-saudara, kita sendiri harus mengalami Kristus secara pribadi, sehingga secara alamiah itu akan keluar mengalir melalui pilihan-pilihan kita. Ada 5 pilar dari keyakinan Injil. Yang pertama, Yesus itu sebagai juru selamat. Apakah saudara sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus? Yang kedua, Yesus sebagai sanctifier. Yesus sebagai pribadi yang menyucikan dosa-dosa kita, menguduskan kita. Pernahkah saudara mengalami lawatan Tuhan di mana kita disadarkan ketidaklayakan kita dan Kristus datang menguduskan kita? Yang ketiga, pilar ketiga, Yesus sebagai spirit baptizer, yaitu Yesus sebagai pembaptis roh. Yesus yang membaptis saudara dan saya di dalam Roh Kudus, yang menyebabkan para rasul murid-murid Yesus memiliki keberanian karena mereka dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus sebagai healer, sebagai penyembuh. Pernahkah saudara datang kepada Tuhan dan saudara disembuhkan oleh Tuhan?
kesembuhan ilahi menyebabkan seseorang akan dipenuhi oleh kerinduan untuk mendoakan orang yang lain yang sakit supaya mengalami kesembuhan. Dan yang terakhir, Jesus as soon coming King. Yesus sebagai Raja yang akan datang kali kedua menjemput kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan pakai kita menjadi utusan Kristus. Bukan sekedar utusan nama baik orang tua, bukan sekedar utusan nama baik pekerjaan kita, tetapi melampaui itu semua sebagai utusan Kristus yang hidup, yang Roh Kudus gerakkan untuk menjadi wakil-wakilnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian ini, jadi sepertimu, sebagai doa kita. Haleluya. Menjadi miliknya Kristus. Amin. Haleluya. Mari jadikan pujian ini sebagai pernyataan hati kita, kerinduan kita menyenangkan hatinya. Amin. Meninggikan namanya. Oh, melampaui ego kita. Ego kita letakkan kepada kehormatan, kemuliaan, kebanggaan Kristus. Membuat Kristus menjadi populer,
melampaui nama-nama yang nama-nama diri kita sendiri. Amin. Oh, hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. Amin. Kasihmu, oh Tuhan. Amin. Dia mataku seperti matamu. Amin. Pancarkan kasihmu, ku mau jadi mari Tuhan ubahkan hati kami seperti hatimu. Amin. Setulus salibmu. Amin. Kasihmu Tuhan, biar mataku, amin, seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, 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 sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara yang mengalami dan menyadari engkau sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata, bukan sekedar ajaran seperti satu ajaran agama. Kekristenan bukanlah menjalani agama, tetapi kekristenan adalah menjalani, menghidupi hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan Kristus? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saudara-saudara, ketika pagi ini KTP saya ditemukan, saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup karena pengalaman yang hampir sama. Berapa tahun yang lalu saya pernah alami di mana saya pernah kehilangan bagasi saya. Dan bagasi itu berisi ada perhiasan-perhiasan mutiara yang waktu itu saya karena pelayanan di Ambon, saya beli khusus satu set untuk hadiah. Orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi. Dan waktu bagasi saya hilang, saya merasa kecewa sekali. Saya coba cari ke kantor dari maskapai itu, ke bandara, tidak pernah tahu rimbanya di mana, saudara-saudara. Sampai beberapa bulan, dan tiba-tiba ada satu kabar yang mengejutkan. Bagasi saya ada di Makassar, ditemukan di sana, dan akhirnya dikirimkan ke Malang. Dan waktu dikirimkan ke Malang tepat tanggal 24 Desember waktu itu. Dan waktu saya buka, perhiasan itu masih lengkap. Saudara-saudara, saudara tahukah hati Tuhan yang merasakan kehilangan akan manusia yang berdosa, mencari ke sana kemari dan berharap tetap dapat ditemukan. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjumpai mereka.
orang-orang itu. Jangan lihat dari casingnya, dari luarnya, tapi mintalah seperti pujian ini untuk Tuhan mengubahkan mata kita menjadi seperti mata Yesus. Saya yakin Tuhan masih terus Allah yang hidup, sanggup memakai setiap kita. Pagi ini ketika KTP saya ditemukan, hati saya bersuka cita dan saya mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun ketika saya mendoakan Tuhan, Tuhan tolong ketemukan KTP saya. Kadang-kadang seperti ada seperti geli karena masa KTP saya doakan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang terlalu lucu buat Tuhan kalau saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang terlalu aneh buat Tuhan kalau saudara sedang membutuhkan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin mengalami pesan itu hidup. P yang kedua adalah pesan. Bisa jadi kita tidak benar-benar menjadi utusan Kristus karena kita pesan itu kita tidak alami. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai sanctifier yang menguduskan, kita mengalami grace anugerah. Dan Yesus sebagai pembaptis roh, Yesus sebagai penyembuh, kita tidak mengalaminya. Kalau saudara belum mengalaminya, rindukan pengalaman itu. Adakah di antara saudara-saudara yang sedang membutuhkan penerimaan, pemulihan dari Tuhan, pengudusan atas hidup kita? Hampiri Dia. Tuhan, ampuni saya. Adakah di antara engkau yang sedang membutuhkan kesembuhan? Tuhan, saya perlu sembuhkan Tuhan. Karena satu kali Dia akan datang menjadi raja di atas segala raja. Kita juga perlu Roh Kudus untuk memenuhi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mengalami pesan Injil itu kembali hidup, saudara berdoa. Berdoa minta Tuhan, Tuhan hidupkan kembali Tuhan. Penuhi hati saya kembali Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami kadang-kadang sudah menjadi lelah. Hati kami sudah menjadi beku oleh karena banyaknya masalah, oleh karena banyak pertimbangan, banyak hal. Tetapi Tuhan, Engkau Allah tetap sama, mengasihi kami sama besarnya. Seperti 2000 tahun yang lalu, sama seperti hari ini Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang membutuhkan kesembuhan, kesembuhan secara fisik, kesembuhan di dalam kehidupan keuangan ekonomi, kesembuhan pemulihan di dalam rumah tangga, kesembuhan di dalam kepribadian, penerimaan dengan dirinya, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan pesan itu hidup kembali di dalam diri kami, karena Engkau menjamah kami dan mengalaminya. Segar kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kami mengalaminya ya Tuhan. Dan kami mau berdoa, biarlah posisi ini kami dikuasai oleh kasih Tuhan. Kadang-kadang penderitaan menguasai kami, kadang-kadang kegagalan menguasai kami, kadang-kadang ketakutan menguasai kami, sehingga kami sibuk dengan diri sendiri Tuhan. Tetapi biarlah Engkau lawat sekali lagi dengan kasih-Mu yang besar, sehingga kasih itu overflow, meluap ya Tuhan. Dan kami mau berdoa kiranya Natal tahun ini menjadi demonstrasi utusan Kristus untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan demi nama Yesus Kristus, Engkau kerjakan pemulihan-Mu, Engkau kerjakan mujizat-Mu, Engkau kerjakan keajaiban-Mu, Engkau kerjakan penerimaan-Mu, Engkau kerjakan apa yang belum pernah dipikirkan oleh kami. Itulah yang Engkau kerjakan Tuhan. Haleluya. Amin.
Silahkan duduk kembali dan saya serahkan Erik untuk menyampaikan pengumuman. Shalom guys. Shalom. Terima kasih untuk Pak Agus untuk firman yang memberkati kita semua ya. Dan juga untuk pemain hari ini, pelayan Tuhan di tempat ini, terima kasih untuk pelayanannya. Sungguh kami bersyukur. Pengumuman hari ini akan mau dibacakan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan guys ya. Mari kita bisa menundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami mau Tuhan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Berkat yang sudah Tuhan berikan secara berlimpah untuk setiap kami. Supaya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan hati yang sukacita kami mau memberi Tuhan. Dengan tulus hati kami memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk ini ya saya kasih waktu ya untuk kita bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening dan juga atau misal di belakang juga. Mungkin sebentar nanti nomor rekeningnya bisa dilihatkan. Oke ya. Gak bisa ya, sorry. Oke, gak apa-apa ya. Kita mungkin tadi sudah ada ya yang biasanya nomor rekeningnya sudah ada. Bisa diinikan, ada juga di depan kursi, ada nomor rekening gereja. Ini sudah muncul ya guys ya. Jadi bisa ditransfer ke sini ataupun juga nanti kalau mau cash bisa di belakang. Oke. Terima kasih juga untuk para jemaat yang sudah setia memberikan perpuluhan dan persembahan untuk mendukung pekerjaan gereja Tuhan. Kami berharap melalui persembahan dan juga perpuluhan saudara sekalian bisa membuat pelayanan di gereja ini semakin luas dan juga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada guys ya. Oke, untuk acara Natal. Nah ini ya, ini yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Christmas season hari Desember itu biasanya festif sekali ya guys ya. Jadi kita mau mengadakan juga Christmas dan tahun ini akan ada di 15 Desember gitu ya. Untuk tempatnya, nah ini ya kita kalau minggu lalu mungkin masih belum bisa memberitahu tempatnya, tapi kita sudah oke, tempatnya ada di Grand Club Surabaya, yaitu di Raya Gubeng nomor berapa itu? Nomor 40 ya, di Raya Gubeng ya, di Grand Club. Nanti tanggal 15 Desember, mari kita mau ajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk kita mau merayakan Christmas bareng ya. Nah sebelum itu nanti tanggal 7 Desember kita mau adakan KKR untuk kids ya. Jadi kita kalau lihat ya sekolah minggu kita ini pertumbuhannya sangat pesat ya. Mulai banyak yang beranak ini ya, mulai banyak banyak jemaat-jemaat baru ini ya. Para jemaat kita ini mau mendukung pertumbuhan gereja kita gitu ya. Makanya banyak jemaat-jemaat baru yaitu masih anak-anak. Nah, kita ini mau apa ya? Supaya anak-anak ini juga bertumbuh ya. Kalau misalnya tanggal 15 kan mungkin mereka nanti ya seperti sekolah minggu. Tapi kita mau adakan acara yang khusus untuk mereka ya. Supaya mereka bisa bertumbuh juga melalui KKR Kids ya. Yang diadakan tanggal 7 Desember hari Sabtu jam 4 ya di gereja kita. Nanti biar yang punya papa-papa, mama-mama yang sudah punya anak, punya saudara mungkin yang masih kecil, mari kita mau undang ya untuk datang menghadiri KKR Kids. Oke, nah untuk acara Christmas kali ini kita mau membuka sponsorship ya. Jadi mungkin sudah disampaikan juga di grup. Tapi mungkin akan disampaikan kembali ya bahwa kita membuka sponsorship. Nah nominalnya ini ditentukannya sudah kemarin tuh sudah sempat disebatkan 1 juta ya. Jadi nanti bisa logo atau company kita bisa
perlihatkan nanti di acara itu supaya siapa supported by siapa saja gitu ya. Ataupun mungkin kalau yang nggak nominal 1 juta mau memberikan persembahan untuk Natal juga boleh ya. Nanti ditransfer di rekening yang tadi sudah kita kirimkan untuk persembahan tadi ya. Oke. Lalu itu ya guys ya. Jadi tanggal 7 sama 15 save the date kita mau merayakan bersama-sama kelahiran Tuhan kita pada Desember nanti tanggal 15 dan tanggal 7 untuk anak-anak. Oke. Jadi jangan liburan dulu. Biasanya hilang ini kalau sudah Desember ini banyak yang liburan ini ya. Tapi harusnya tanggal 15 masih oke ya. Kita mau beribadah bersama dulu. Oke. Juga saya mau welcome untuk yang pertama kali hadir. Mungkin ada wajah-wajah yang kita masih belum pernah kenal. Nanti setelah ibadah kita bisa berkenalan kembali ya. Oke. Lalu ini ya untuk hari Minggu, setiap hari Minggu kita akan ada di tempat ini, kita mau beribadah bersama. Jangan lupa juga kita selalu akan ada Sunday service buat anak-anak ya, sekolah minggu buat anak-anak. Mari diajak untuk sekolah minggu bersama. Ya, hari Minggu service akan selalu ada diadakan di gereja ini jam 10 pagi. Oke, untuk kegiatan seminggu ke depan ini, hari Selasa kita akan tetap ada more ya. Jam 7.30 onsite di tempat ini ya, bisa kita hadir, kita mau berdoa bersama untuk bersyukur juga sama Tuhan. Kita mau mendoakan acara kita untuk Christmas juga ya, diharapkan untuk para jemaat bisa menghadiri more. Lalu hari Kamis ya guys ya, Kamis kita akan ada KTB. Ya, KTB akan ada biasanya di 3 tempat, di timur, di KTB Barat 1 dan Barat 2. Ya, kita bisa kontak ke teman-teman kita untuk mungkin menanyakan lokasi karena kadang-kadang lokasinya bisa berbeda. Ya, jadi bisa dikontak melalui Instagram atau mungkin melalui teman-teman yang mungkin sudah tergabung, kita yang sudah tahu bisa dikontak ke sana. Lalu untuk hari Jumat kita juga akan ada KTB untuk mahasiswa ya. Jam 6.30 ya. Jadi di tempat ini lantai 6 nanti. Ya guys ya. Jadi hari Jumat jam 18.30 akan ada KTB mahasiswa. Jadi yang masih mahasiswa bisa mengajak teman-temannya untuk kita bisa beribadah bersama juga di KTB mahasiswa. Udah, itu aja sekian pengumuman untuk minggu ini. Saya serahkan kembali ke Pak Agus. Saya ingin meng-highlight bahwa tanggal 7 saudara-saudara bisa mengajak membawa anak-anak yang punya anak atau sepupu dari anak-anak kita atau keponakan-keponakan kita bisa diajak, dan ini merupakan KKR yang kedua. KKR yang pertama kita adakan yang lalu di retreat keluarga, KKR sekolah minggu ya, dan ada feedback yang positif dari KKR sekolah minggu. Ada anak-anak yang mengalami jamahan Tuhan ya. Ada orang tua yang mengatakan, ini yang lalu setelah ikut KKR di retreat itu anak saya ini berubah gitu ya. Kalau di sekolah minggu sudah enggak gimana gitu ya, mau nyanyi, mau terlibat. Saudara-saudara, saya yakin itu Tuhan yang bekerja, dan kita rindu saudara-saudara anak-anak kita sejak dini mereka mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya kalau saudara punya kenalan yang punya anak-anak kecil, ini terbuka. Ya, ini terbuka buat semua kita. SI Voice of Restoration ingin menjadi berkat buat anak-anak. Akan ada tim dari Malang, mereka adalah bagian dari satu tim pelayanan anak yang namanya Super Kids ya, Super Kids, pelayan biasa melayani anak-anak. Dan saudara-saudara bisa ajak mereka tanggal 7 jam 4 sore. Dan sekali lagi hari minggunya, minggu depannya tanggal 15 kita Natal bukan di sini, tapi di Grand Club. Kita expect ada sekitar 100 orang bisa hadir. Kerinduan kita termasuk melalui Christmas Carol, kita juga mengundang orang-orang lain. Saudara bisa ajak siapa saja yang saudara sedang doakan mereka kiranya melalui Natal Tuhan jamah mereka.
Kalau mereka sudah setia ke gereja lain, gak perlu repot untuk itu saudara-saudara. Tapi buat mereka yang saudara lihat, ini kok kayaknya sudah lama tidak ke gereja, gak jelas. Saudara bawa dalam doa dulu nama-nama mereka. Supaya hati kita dipenuhi kasih dan orang-orang tersebut dijamah oleh Tuhan. Sehingga ketika kita ajak, ada pintu terbuka. Karena kami ingin menjadi berkat buat mereka. Ya pastikan itu kebetulan akan ada tamu 2 orang hamba Tuhan dari Korea yang akan melayani kita di dalam talk show. Ajak saudara-saudara, rekan-rekan kita orang tua untuk hadir bersama-sama. Ya Tuhan Yesus berkati. Juga terima kasih buat kehadiran Pak Dedi sekeluarga. Ya ada kesempatan minggu ini. Senang bisa bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama, menyerahkan minggu depan, 1 minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan untuk 1 kali di hari Selasa kita akan ada prayer walking, tapi ini perlu persiapkan, mungkin bukan minggu ini tapi minggu depannya. Kita mau berdoa buat Surabaya. Jadi saudara mempersiapkan diri kalau mau terlibat di prayer walking Selasa berikutnya, saudara persiapkan diri. Mari saya undang bangkit berdiri, kan kita akhiri ibadah kita. Saya memohon untuk apakah Pak Dedi bisa berdoa, doa penutup mengakhiri, menyerahkan seluruh jemaat dan acara Natal anak dan Natal keluarga, ya karena kami percaya bahwa Tuhan akan pakai kita semuanya. Jadi boleh maju ke depan mungkin ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami menikmati kami berhadapan dengan Tuhan, pusat dari segala kehidupan kami. Kami menikmati pengalaman dengan Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, telah melawat kami semuanya. Biarlah apa yang telah kami terima, kami belajar untuk sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kasih daripada Tuhan itu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada seluruh sidang jemaat ini, gereja ini ya Tuhan, untuk jadi tempat di mana Tuhan berkarya dan banyak anak-anak Tuhan diberkati, banyak anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dan kami percaya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru. Dan kami percaya dari utara, selatan, dan seluruh penjuru mata angin Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa baru yang haus akan kasih Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Jadikan kami semuanya duta-duta Kristus. Bapa di surga, rencana pada tanggal 7 dan tanggal 15 Desember dalam perayaan Natal yang ada, kami serahkan KKR anak-anak. Kami yakin akan lebih banyak lagi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan karena KKR ini ya Tuhan. Kami percaya mereka juga jiwa yang sama nilainya di hadapan Tuhan seperti kami. Untuk dia Bapa di surga, mari Engkau lawat setiap anak-anak daripada sekolah minggu ini, bahkan Engkau datangkan anak-anak yang lain juga pada acara yang ada ya Tuhan. Bukan sekedar mereka merayakan Natal, tapi merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan. Bapa di surga, Engkau pakai setiap pelayan Tuhan yang ada, tim dan sati yang akan melayani seperkit yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan Maha Kudus. Engkau jadikan saluran berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa juga kepada tanggal 15 Desember nanti.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Maha Kudus. Engkau memberkati, biarlah perayaan Natal yang ada, boleh nama Tuhan dimuliakan, seperti para majus, seperti para gembala yang datang kepada Kristus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga ya Bapa di surga, ada banyak orang-orang yang akan hadir. Kami yakin bahwa gedung ini ya Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang rindu akan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sebelum acara atau dimulai atau dilaksanakan, Tuhan telah mengurapi, Tuhan telah menguduskan tempat itu ya Allah, sehingga orang-orang yang datang merasakan getaran kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, gembala sidang yang ada Engkau memberkati Bapak Pendeta Agus dan istri Tuhan. Biarlah semakin hari semakin diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Semakin Kau pakai untuk membentangkan firman Tuhan dan membekali setiap anggota jemaat yang ada dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan buat hamba Tuhan dari Korea. Engkau memberkati, Engkau sendiri yang akan berkarya. Biarlah mereka juga kami nikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Maha Kudus. Dan sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami serahkan kehidupan kami. Bila Tuhan sendiri akan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya langkah-langkah kehidupan kami dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, oleh karena nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami agungkan, kami tinggikan Engkau, Allah yang Maha Kudus. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun kami ke tempat-tempat yang Tuhan inginkan. Dan kami diberkati, dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan ingin kami bertemu. Dan mereka diberkati oleh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih segala usaha-usaha, segala pekerjaan daripada jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan akan berikan kelimpahan yang luar biasa. Kau berikan hikmat kepada para mahasiswa, para pelajar-pelajar yang ada, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu pintar ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kepada mereka semuanya demikian. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami sudah berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera. Jadilah utusan-utusan Kristus yang hidup, sehingga melalui hidupmu Kristus terpancar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah segala jerih lelahmu, supaya engkau tahu hanya Tuhan yang membuat engkau menjadi kaya di dalam Tuhan, berhasil menurut definisi Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan, dan diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, karena melaluinya nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan biarlah segala tantangan pergumulan yang kau hadapi, engkau akan melihat bahwa Tuhan Allah yang kau sembah hidup. Dia hadir di dalam hidupmu, menyertai engkau. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus Raja di atas segala raja datang kali yang kedua, menjemput setiap saudara dan saya yang setia. Haleluya, amin. Maranatha Yesus, amin. Oh haleluya, jadikan aku indah yang kau pandangku. Lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
padaku indah, yang kau padaku liang. Karyamu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Happy Sunday semuanya, Tuhan memberkati kita.